Halo semuanya, balik lagi bersama saya Ketut di channel NY4. Kali ini sesuai judul saya akan melanjutkan sequel film Ip Man yang kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita menuju ke ceritanya. Firman! Firman! Hey! Firman! Wait! Melanjutkan sequel film Ip Man yang pertama, kali ini film akan diawali dengan flashback Ip Man di Foshan. Ip Man kini sudah tinggal di Hong Kong dan hidup sebagai rakyat biasa. Dia ngekos bersama istri dan anaknya. Suatu hari, Ip Man meminjam sebuah gedung kepada Kan yang ingin dia gunakan untuk mengajar Wing Chun. Hari demi hari dilalui, tapi Ip Man belum mendapat satu murid pun. Sampai malam harinya, saat sedang pijat urut bersama sang istri, ibu kos datang untuk menagih uang kontrakan. Namun, istrinya melarang Ip Man untuk menemui ibu kos, karena mereka sekarang lagi bokeh. Keesokan harinya, waktu Ip Man membantu tetangga untuk jemur pakaian, datanglah mas-mas yang memegang poster Wing Chun di tempat Ip Man. Ip Man mengira dia ingin belajar Wing Chun, tapi ternyata dia malah menantang Ip Man by one. Dan jika Ip Man menang, dia akan membayar. Ip Man pun meladeninya. Namun karena dia cuma mas-mas biasa, dia harus kalah oleh Ip Man. Setelah kekalahannya itu, dia langsung pergi tanpa membayar. Sore harinya, mas-mas ini datang lagi membawa 3 orang temannya yang berniat untuk menghajar Ip Man. Ip Man yang marah menyampaikan kalau tidak niat belajar Wing Chun mending pulang saja. Namun mereka langsung menyerang Ip Man tanpa ampun. Ip Man pun melawan dan melumpuhkan mereka semua. Ketika Ip Man akan pergi, sang mas-mas bertopi yang bernama Liang bersujud dan meminta Ip Man untuk mengajarinya Wing Chun. Diikuti oleh ketiga temannya. Ip Man hanya tersenyum dan bilang bayar aja SPP-nya. Esoknya, Ip Man mengajari dan menjelaskan apa itu Wing Chun. Hari demi hari dilalui, dan muridnya juga semakin bertambah. Pada suatu malam, dia ingin membeli kue untuk istrinya. Namun saat itu ada sebuah keributan yang dimana membuat Ip Man penasaran untuk melihatnya. Setelah Ip Man keluar, dia melihat Cuan yang habis mencuri bebek bakar. Karena tak tega, Ip Man pun membayar bebek yang dicuri oleh Cuan. Lalu datanglah anak Cuan yang mengajaknya melihat Cuan yang kini ODGJ karena tertembak oleh Jepang. Ip Man terlihat sangat syok dan merasa bersalah karena telah mengakibatkan Cuan menjadi ODGJ. Chow anak Cuan bilang kalau memang ayahnya jarang makan, karena Chow cuma kerja serabutan yang penghasilannya tak tentu. Ip Man pun berjanji akan ikut merawat Cuan bersama-sama dengan Chow. Esoknya Ip Man mendaftarkan Chow bekerja di kantor Kan yang merupakan kantor surat kabar. Dan Chow akhirnya diterima bekerja sebagai reporter di situ. Suatu hari saat Liang sedang menempel poster Wing Chun, dia didatangi oleh 4 orang dari sebuah perguruan kungfu lain yang melarang Liang untuk menempel poster Wing Chun di situ. Liang yang tak terima mengajak mereka berduel dan mas-mas berkupluk yang melawan Liang. Awalnya mereka duel 1 lawan 1. Namun ketika si kupluk kalah, mereka akhirnya keroyokan dan membawa Liang ke tempat mereka. Lalu saat Ip Man mengajar, tempatnya juga didatangi oleh sekelompok muda yang memberitahu kalau Liang sekarang disandra karena memukuli si kupluk. Ip Man diminta untuk membawa uang tebusan ke pasar ikan. Saat Ip Man tiba di pasar ikan, mereka melepaskan Liang dalam keadaan terikat. Liang pun menjelaskan kejadiannya kepada Ip Man. Dan si kupluk meminta uang tebusan, namun Ip Man menolak untuk memberi uang tebusan itu. Akhirnya Ip Man pun dikeroyak di situ. Ip Man dan Liang melawan sekuat tenaga, hingga mereka memakai senjata dan Ip Man pun melawan menggunakan apa yang ada di dekatnya. Sampai akhirnya Ip Man berhasil merebut golok mereka dan menyandera 1 orang untuk kabur. Ketika berhasil kabur, Ip Man dicegat lagi oleh segerombolan orang, yang ternyata itu adalah jin yang kini sudah tobat.
Jin mempersilahkan Ip Man untuk pergi, namun dalam perjalanan pulang Ip Man kembali dicegat oleh si guru kupluk yang bernama Hong. Hong mengatakan kalau ingin membuka perguruan harus siap untuk menerima tantangan Baiwan dari para guru kungfu setempat. Ip Man pun menyetujuinya. Setelah itu Hong dan si polisi Bob memberikan uang hasil penjualan tiket pertandingan tinju kepada polisi bule. Ketika Hong meminta jatahnya, dia malah diusir oleh si bule. Keesokan harinya, acara tantangan untuk Ip Man diselenggarakan. Di situ terdapat meja bundar yang digunakan sebagai ringnya. Ip Man datang dan memperkenalkan diri. Setelah itu, Ip Man langsung naik ke meja itu dan naiklah guru yang mempunyai jurus walang sangit. Dan mulailah mereka bertarung. Tapi di sini Ip Man mampu melumpuhkannya hanya dalam waktu beberapa detik. Kemudian naik lagi seorang guru yang memiliki jurus standar. Ip Man bisa menguncinya dan si guru pun menyerah. Sebagai penutupan, Hong pun naik ke atas meja. Dan mulailah mereka bertarung. Mereka terlihat sangat imbang, sama cepat dan tahan lama. Sampai mejanya menjadi terbelah dua, dan mereka berdua tetap berada di atas meja. Setelah itu Hong meminta Ip Man untuk membayar iuran kalau ingin membuka perguruan kungfu di situ. Namun Ip Man menolak untuk membayar, dan Hong pun kembali mengingatkan untuk berhati-hati kalau tidak mau membayar. Keesokan harinya saat ada yang mencari perguruan Wing Chun, si kupluk menghalanginya. Kejadian itu diketahui oleh Liang. Liang yang marah menjatuhkan guci dari atas, dan tawuran pun terjadi. Keesokan harinya akan meminta Ip Man untuk meninggalkan gedung karena tak ingin lagi ada tawuran. Ip Man pun memakluminya. Setelah itu Ip Man pergi ke rumah Hong untuk meminta tanggung jawab. Namun Hong malah menantang Ip Man untuk Baiwan kembali. Dan bertarunglah Dragon Ball. Ketika mereka asik Baiwan, anak Hong tiba-tiba lewat di situ dan hampir tertendang oleh Hong sendiri. Namun Ip Man bisa menyelamatkannya dan menggendongnya. Setelah berdebat, datanglah istri Hong beserta semua anaknya yang ternyata jumlahnya hampir sama dengan keluarga Gledek. Sang istri meminta Hong untuk makan malam bersama anak-anaknya. Ip Man pun pamit pulang. Esoknya saat Ip Man mengajar, Hong datang untuk mengundang Ip Man menghadiri pertandingan tinju yang diselenggarakan oleh orang barat dan dipromotori oleh Hong. Setelah memberikan undangan itu, Hong langsung pergi dari situ. Dan saat itu juga mereka menjadi sohib. Sorenya Hong mendatangi arena tinju dan meminta jatah kepada bule karena anak buahnya sudah bekerja menyiapkan arena. Namun si bule malah marah dan mengancam Hong. Lalu Bob datang dan menenangkan Hong agar pasar ikannya tidak ditutup oleh si bule. Hong pun menurut. Malam harinya acara pun dimulai. Dibuka dengan memperkenalkan kungfu Cina. Dan penampilnya adalah murid dari Hong. Di tengah-tengah pertunjukan, si petinju pun datang. Dia bernama Twister. Twister mengatakan kalau tinju Cina lebih mirip tarian daripada bela diri. Dia pun naik ke atas ring dan menantang murid Hong untuk memukulnya. Tapi pukulan murid Hong hanya mental begitu saja. Lalu Twister menonjok murid Hong hingga terkapar, dan terjadilah kericuhan. Hong yang tak terima menantang Twister untuk berduel, dan Twister pun menyetujuinya. Digelarlah pertarungan antara tinju Cina melawan tinju Barat. Ronde 1 dimulai. Di ronde pertama, Hong menguasai pertarungan. Selesai ronde pertama, Ip Man meminta Hong untuk mengincar lengannya. Hong pun menyetujuinya. Lanjut ke ronde kedua. Hong kini mengincar lengan Twister. Tapi satu pukulan Twister langsung membuat Hong terjatuh, namun belum KO. Pertandingan dilanjutkan. Kini Hong mampu membanting Twister, tapi asma Hong kambuh. Selesai ronde 2, Ip Man meminta Hong untuk menyudahi perlawanannya.
mengingat Hong punya penyakit asma. Namun Hong menolak karena dia lebih memilih mati daripada kungfu Cina diremehkan. Lanjut ke ronde 3. Kondisi Hong semakin memburuk. Dia dihajar habis oleh Twister hingga tewas di atas ring. Esoknya, manajer Twister mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi kejadian kemarin agar tidak disebut sebagai pembunuhan. Lalu Twister berkata bahwa tinju Cina memanglah lemah. Setelah itu datanglah Ip Man ke tempat itu. Ip Man menantang Twister untuk bertarung dengannya. Pihak Twister juga menyetujuinya. Dan pertandingan itu akan disiarkan di TV sebagai bukti balas budi dari Barat. Pencitraan. Setibanya di rumah, Ip Man menitipkan sang istri ke tetangganya agar dia bisa fokus berlatih. Sampai saat dimana sehari sebelum pertandingan dimulai, istri Ip Man merasakan sakit di perutnya. Dan si anak berencana untuk memanggil ayahnya, namun dicegah oleh sang istri agar ayahnya tetaplah bisa fokus berlatih. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Acara itu disiarkan di seluruh Cina. Ketika pertandingan belum dimulai, Ip Man ingin menghampiri Twister, namun dicegah oleh wasit. Karena kepolosan itu, Ip Man akhirnya ditertawakan oleh semua penonton bule. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Di awal pertandingan, Ip Man dibuat kewalahan oleh power Twister. Bahkan Ip Man sempat terpukul dan jatuh. Tapi Ip Man masih bisa berdiri lagi. Pertandingan dilanjutkan. Kini giliran Ip Man yang menumbangkan Twister dengan tendangannya. Di ronde 2, Ip Man menguasai pertandingan dengan pukulan 1000 bayangnya. Namun setelah bel berbunyi, Twister dengan sengaja memukul Ip Man dan membuat Ip Man terjatuh. Penonton pun marah. Melihat Twister yang terpojok, juri meminta agar Ip Man tidak menggunakan kakinya lagi. Dan jika masih menggunakan kaki, Ip Man akan didiskualifikasi. Ketika ronde 3 akan dimulai, wasit memberitahu Ip Man agar tidak lagi menggunakan kaki sesuai aturan juri. Di ronde 3 ini Ip Man kewalahan karena tidak dapat menggunakan kakinya lagi. Ip Man sempat terkena beberapa pukulan dan harus terjatuh. Seluruh orang Cina mengkhawatirkan kondisi Ip Man. Namun Ip Man bisa bangkit kembali. Setelah bangkit, kini Ip Man mengincar lengan Twister dan sukses membuat Twister ngilu. Setelah itu Ip Man mulai menguasainya lagi, hingga sampai saat Twister dipukul berulang kali di bagian wajah dan membuat Twister KO. Seluruh rakyat Cina yang menyaksikan bersorak atas kemenangan Ip Man. Setelah itu mulailah Ip Man speak up kalau ini bukanlah tentang siapa yang lebih hebat, tapi semua ini tentang menghargai perbedaan satu sama lain. Atas kata-katanya itu, Ip Man mendapat aplaus dari seluruh penonton. Setelah itu Ip Man pulang dan langsung menemui istrinya yang sudah selesai melahirkan anak keduanya. Film diakhiri dengan datangnya anak kecil dan dia adalah Bruce Lee kecil. Jika kalian suka video ini, tolong subscribe. Kalau tidak suka, ya subscribe aja. Komen yang baik, yang buruk juga nggak apa-apa. Hitung-hitung bantu saya beli kopi pas ngedit video. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam pengangguran.